Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai komponen-komponen turbin, mari kita uji pengetahuan Anda mengenai jenis-jenis turbin. Sudah siap? Mari cocokkan label jenis turbin sesuai dengan gambar yang tertera secara tepat. Yeay, Anda berhasil mencocokkan seluruh jawaban dengan benar. Keempat jenis turbin sebelumnya merupakan beberapa jenis turbin yang biasa digunakan dalam pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTMH. Pemilihan jenis turbin mempertimbangkan beberapa hal, terutama debit air dan perbedaan tinggi jatuh atau yang sering disebut head. Selain itu, terdapat faktor penentu lainnya seperti efisiensi dan biaya yang diperlukan. Proses pembuatan juga menjadi pertimbangan pemilihan jenis turbin. Contohnya, jika turbin akan dibuat dengan peralatan perkakas yang terbatas seperti di bengkel sederhana, maka turbin jenis cross flow adalah yang paling cocok. PLTMH skala mikro untuk proyek kelistrikan desa paling sering menggunakan turbin jenis cross flow. Oleh karena itu, contoh yang akan kita gunakan pada pembelajaran ini adalah turbin cross flow. Alasan pemilihan turbin cross flow adalah cocok digunakan untuk pembangkit listrik pada skala kecil, atau dikenal juga dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Potensi PLTMH di Indonesia sangat besar, karena memiliki banyak sungai yang dapat menjadi sumber pembangkit listrik. Perputaran turbin air karena adanya aliran air dapat menghasilkan energi listrik. Turbin dihubungkan pada generator sehingga dapat memutarkan generator dan menghasilkan listrik. Untuk menyalurkan daya dari poros turbin ke poros generator, maka dibutuhkan sistem transmisi mekanik. Berdasarkan besar kecilnya putaran turbin yang dihasilkan, posisi turbin dan generator dapat digolongkan ke dalam dua sistem transmisi. Apa saja kedua sistem transmisi tersebut? Mari kita simak. Sistem transmisi yang pertama adalah direct coupling. Pada sistem transmisi ini, daya dari poros turbin langsung ditransmisikan ke poros generator melalui coupling. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan direct coupling. Sistem transmisi kedua adalah non-direct coupling. Pada sistem transmisi ini, poros turbin dan generator menggunakan sistem transmisi sabuk dengan bantuan komponen pendukung berupa puli. Berikut ini adalah kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan non-direct coupling. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pemilihan sistem transmisi bergantung pada besar kecilnya kecepatan putaran turbin yang dihasilkan. Ketika putaran turbin sama dengan putaran generator, maka sistem transmisi yang digunakan adalah direct coupling. Sistem transmisi ini dapat dimungkinkan pada lokasi dengan head yang relatif tinggi saja. Sedangkan, jika putaran turbin lebih kecil atau berbeda dengan putaran generator, maka sistem transmisi yang digunakan adalah non-direct coupling. Sistem transmisi ini dapat dimungkinkan pada lokasi dengan head sedang dan rendah. Penggunaan gearboxes atau roda gigi dimungkinkan untuk mengganti pemasangan puli dan sabuk pada dua poros yang tidak berjauhan. Penggunaan gearboxes dapat membalikan putaran sehingga dapat menaikkan atau menurunkan kecepatan. Namun karena harga gearboxes cukup tinggi, untuk skala PLTMH jika perlu menggunakan transmisi, maka umumnya sabuk yang menjadi pilihan utama. Selesai sudahlah penjelasan mengenai jenis turbin air dan transmisi mekanik yang digunakan. Ingat selalu bahwa pemilihan jenis turbin dan transmisi mekanik
bergantung pada beberapa faktor seperti yang sudah disebutkan. Setelah ini, kita akan mempelajari setiap komponen dalam turbin. Masih semangat? Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.